Ya, teman-teman, hari ini tanggal 3 bulan 10 ya. Kita akan menghitung harga wajar ya, tapi saya tidak menghitung dan membaca hal-hal yang lain ya, kecuali hitung-hitungan angka-angka aja ya. Dari net income atau EPS, terus PE rasio, dan mungkin PE rasio tengah-tengah ya berdasarkan PBB. Jadi saya tidak melibatkan berita ataupun laporan keuangan yang secara mendetail ya. Oke, kita cari dulu kesepakatan ya, seperti itu ya. Jadi kita akan menghitung harga wajar cepat saja. Baik teman-teman, ini ada emiten Toba. Teman kita juga menanyakan bagaimana dengan Toba. Ini minyak gas dan batu bara ya. Oke, langsung aja ya statistiknya kita lihat. PR hasilnya 11,85, artinya 1,85% lebih mahal. PBB-nya 0,87, berdasarkan PBB lagi agak murah. Kita lihat PS-nya ada, terus DR-nya lumayan gede 104. Artinya ini ekuitasnya lebih, hutangnya lebih besar daripada ekuitasnya 0,4. ROE-nya 7,36, kurang baik. Dia juga bagi dividen tahun 2023, tapi kita akan menghitung harga wajarnya aja ya. Jadi tidak melibatkan apapun. Oke, sepakat dulu ya. Baik, kita lihat EPS, kita akan menghitung harga wajar berdasarkan PE ratio. EPS-nya untuk TTM ya, 52.32. 52.32 dikali, kita akan lihat ini PE rasio tengah-tengahnya ya, 11.16 sampai dengan di 583. Kalau harga sekarang 620, artinya lagi mahal ya teman-teman ya. Nah, kita jelaskan sebentar. Ini udah menyentuh harga untuk 1 tahunannya itu udah over value, terus dia dikebawahin lagi ya. Artinya sih kalau sekarang sih masih mahal gitu, kecuali kalau kalian di harga 455 mungkin itu agak murah. Tapi untuk masa depannya coba lihat, kalau untuk jangka panjang dikit mungkin agak murah ya, bisa nyampe ke 1.100-an untuk 3 tahunannya ya. Oke, kita langsung hitung lagi berdasarkan rumus PBB ya. Kita akan lihat di sini harga bukanya berapa? 711.03. 711.03 dikali, di sini saya sudah nyiapin untuk PBB tengah-tengahnya ya. PBB tengah-tengahnya itu 1.12 sama dengan di 796 ya. Kita catat dulu sini ya. Ini harga wajarnya ya. Kita masukkan dulu 583 maaf berdua itu 796 796. Nah, udah saya masukin ya. Nah, teman-teman, kalau berdasarkan PE ratio itu betul ya, di sini berdasarkan PE ratio itu dia masih dalam posisi sudah over value, cuman sekarang diturunin dikit tapi masih kondisinya lagi mahal ya. Untuk jangka waktu 3 tahunan di sini nih. Oh, ini teman-teman lupa PE ratio sini. Untuk jangka 3 tahunan emang lagi posisi murah juga sama-sama ya. Jadi untuk bisa nyampe ke 1.019-an ya. Tapi kita tidak melihat ke sana dulu, kita fokus ke harga wajarnya. Kalau harga sekarang bagaimana? Nah, sekarang itu dalam posisi di 620. Jadi kalau berdasarkan harga wajar berdasarkan PE ratio ini lagi mahal. Cuman kalau untuk PBB dia masih ke 796-nya ya. Di area-area 796. Tinggal dikit lagi teman-teman, 796. Nah, di sini area sini ya. Kita lihat di situ ada apa? Ada apa? 1 tahunan ada yang ke atas nggak? Oh, atas 1 tahun nggak ada teman-teman. Berarti 1 tahunan ini semenjak dia sideways langsung di up ke atas ya. Jadi masih ada peluang nggak? Nah, kita akan lihat tahun berapa nih, agak tinggi dikit ya. Di 800-nya tahun 2022 ya. Kita cek dulu sebentar ya, tahun 2022 ya. Nah, teman-teman, kalau berdasarkan si kepala merah tahun 2022 itu ada di seat area 711 teman-teman ya. Nih 711. Satu lagi ada di area
778. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Ada lagi nggak yang paling tinggi? Coba sini ada yang paling tinggi. Oh, ada teman-teman nih yang paling tinggi ketahuan nih, ada ya. Nah, teman-teman di sini area sini nih. Area sini terlalu tinggi ya. 1400 bisa. Sini aja lah yang paling dekat ya. Di area sini teman, 1100-an ya. Nah, nggak usah tinggi-tinggi lah, nggak usah lebar-lebar, nggak usah jauh-jauh ya. Ke 1000 berapa? 1100-an ya. Yang di 800-nya ada nggak? Yang di 800-nya nggak ada teman. Artinya ini mau 12 ke atas kali ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat ke belakang lagi, ke sini lagi. Kita lihat ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman udah tahu posisinya seperti apa. Jadi kalau berdasarkan kepala merah juga udah sedikit lagi ketembus, tinggal di 779-nya ya. Berdasarkan kepala merahnya ya. Untuk Toba ini tinggal 776 lagi. Jadi kalau sekarang di posisinya sebenarnya kalau jangka panjang sih oke lah gitu ya. Bisa mencapai ke harga 1100-an ya. Cuman teman-teman kalau kalian lihat di sini ya, sekarang itu lagi ada penjualan antara si Banar Lokal dan si Foreign. Jadi teman-teman harap berhati-hati aja. Ini kenaikannya udah berapa persen? Kenaikannya Toba ini udah 273 teman-teman. Dari bulan Juli ya. Keren juga naiknya nih. Ya, seperti teman-teman, ini udah si kepala kembarnya udah mulai muncul. Kepala kembar lagi udah mulai muncul, jadi hati-hati kalau teman-teman punya MBTN-nya. Ini udah di harga offernya ya. Ini untuk 1 tahun udah di harga offer ya. Nah, kecuali kalau teman-teman mau disimpan sampai 3 tahun, bisalah ke arah 1100-an ya. Mungkin 1100-an di sini, atau enggak usah jauh-jauh ke 926 aja gitu ya. Ya, jadi teman-teman untuk sekarang itu untuk Toba itu, kecuali dia dibikin sideway agak panjang di area-area sini teman-teman ya. Mungkin bisa ditahan di area 500-an, mungkin bisalah ke arah 800-an. Cuman kalau berdasarkan PBB ya mentok di 796 aja gitu. Kalau dia udah 796, 800 berarti dia udah mulai mahal gitu ya. Kalau berdasarkan rumus PBB ya seperti itu teman-teman. Penurunannya saya pungkiri sih, ini ada si candle ekor hijau ya di sini ya. Saya khawatir ke 191-nya ya. Kalau di sini cenderung aman. Coba lihat, cenderung aman ya. Sini tidak ada yang signifikan ya di sini ya. Malah di sini bagus teman-teman, untuk area sini bagus nih. Ya. Keren ini. Toba itu keren ya. Mungkin pembalikan arah juga nanti keren. Nanti kalau teman-teman punya emiten Toba, ya harap berhati-hati. Sekarang si Banar Lokal tumpuan lagi jualan teman-teman ya. Kalau mau muat lagi ya tuh sampai turun aja dulu ya, mungkin ke arah seperti itulah 445 gitu ya. Kalau dikasih ke 445 nih, di sini kan ada area, sebenarnya ada gap dikit banget, cuman enggak terlihat banget di sini ya. Tadi di sini keren banget di sini teman-teman ya. Saya sampai tidak melihat di sini. Hanya di sini aja teman-teman melihat 193-nya. Di sini malah saya tidak melihat ya area-area sini nih. Penasaran saya juga ini. Ada teman sini nih. Nah, mungkin area-area sini ya. Kalau dia ditahan di area 445 mungkin bisa lah gitu ya. Dia tahan aja ke sini, mungkin akan ada kenaikan lagi, bisa menembus harga 705-nya, mungkin kutu-kutu 796 ya, ke 800 lah mungkin itu juga ya, karena ini cenderung lagi buangan aja Banar Lokal ataupun lagi buangan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pindah lagi ke NCKL. NCKL bagaimana? Tunggu sebentar ya. Baik, untuk NCKL teman-teman, ini berdasarkan statistik dulu ya. Netnya bagus teman-teman, 1,8 ya. Meningkat ya dari tahun sebelumnya. RP-nya juga meningkat ya. Terus untuk PR rasionya udah pas banget di harga standarnya ya, 10. PBP-nya ya PBP-nya 2,29. Kalau dia bagian dividen wajar. Coba lihat bagian dividennya. Oh iya, bagian dividen ya. 26 perak wajar ya kalau harganya PBP-nya segitu. Terus kita lihat DER-nya masih kecil, DER-nya 0,34, bagus, berarti ROE-nya bagus. Ini ROE-nya bagus banget teman-teman ya, 22 ya. 22,16 ya. Keren banget, keren. Kita akan hitung berdasarkan rumus PR dulu ya, PR rasio ya.
Ini bagus ya teman-teman, apa namanya, secara laporan keuangannya bagus ini ya. Untuk EPS-nya 90.02 TTM ya, 90.02. 90.02 dikali, kita butuh namanya PR rasio tengah-tengahnya ya 11.01 ya. 11.01. Jadi di 991 untuk harga wajar berdasarkan PR rasio sekarang 930 ya. Jadi masih murah lah, masih murah berapa poin ya? Sekitar 60 poin ya. Kita akan hitung berdasarkan rumus BBP ya. BBP-nya itu di 40623. 406.23 dikali, kita lihat untuk BBP tengah-tengahnya itu rata-rata ya selama 3 tahunan 3.50. 3.50 di 1421 ya. Kita masukkan dulu ke sini teman-teman ya. Satu 421. Nah teman-teman, untuk harga pernya ya di 991, terus untuk harga PBP nya 1421. Nah kalau menurut teman-teman bagaimana? Sekarang ada 930 ya. Saya pikir kemarin itu waktu saya bahas di sini teman-teman ya, waktu kita bahas di sini nih, mau ke bawah ya. Tapi dia malah ke atas. Tapi saya pikir sih kalau dia tidak menyentuh ke 898 nya mungkin up ke atas ya. Mungkin mau menuju harga PBP nya ya 1421, tapi saya menargetkan hanya ke angka 1039 aja. Kalau dia udah melewati harga 951 ya. Jadi target saya itu di sini teman-teman ya. Kalau menurut saya ya. Target tanggal sekarang tanggal 03 ya. 3/10/2024. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman istilahnya ini masih di bawah teman-teman, masih di bawah ya. Ada kemungkinan dia kalau dari sini berapa persen sih ke atas? 20 persenan ya. Kalau dari arah sini. Coba lihat dari arah sini tinggal berapa persen? 12% ya. Kalau cenderung ke teman-teman sebanding ya terserah teman-teman gitu kan. Nah, kita lihat dari Punda Chat deh. Nah kalau berdasarkan Punda Chat seperti untuk 1 tahunan teman-teman, ini emang dia selama ini ketika dia menyentuh harga wajar berdasarkan Punda Chat di 878 cenderung dia ke atas. Nah ini yang saya bilang, ada lembah, ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada gunung, nanti ini kan bukit lagi, nanti mungkin bukit lagi, nanti ada gunung lagi. Nah inilah yang bagus untuk dijadikan swing teman-teman ya. Nah tuh kan ada lembah, gunung, itu kan bukit, sekarang mau bikin bukit lagi, bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa di 761 ya kalau ke bawahnya. Kalau lihat dari harga wajarnya ini masih di bawah harga wajar ya, artinya ini masih murah, masih murah berapa poin? 930 ke 990, sekitar 60 poinan ya, 60 poin. Kalau ke 1400-nya bisa aja ke sana, soalnya di sini juga pernah menembus berapa nih paling tingginya berdasarkan PBP, bisa menyentuh 1100, bahkan bisa ke atas ke 1400 nih teman-teman ya. Bisa sampai ke harga waktu dia IPO ya, harga tertinggi IPO tahun 2023 bulan April ya.
pernah ke 1400. Cuman ya jangan kencang-kencang lah, ke 1100 aja juga udah cukup ya teman-teman ya. Jangan sampai kita nunggu. Tapi kalau teman-teman itu terserah juga sih ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik ini dijadikan swing aja lah ya. Soalnya kadang-kadang kalau yang berhubungan dengan batu bara gitu ya, batu bara apa namanya, maaf bukan ini mah ya, profesinya apa sih ini, profesinya apa sih ini, perdagangan apa, nikel ya, perusahaan nikel, pertambangan, artinya pertambangan ya, pertambangan nikel ya. Ya, pertambangan ini kan biasanya tergantung sama harga harga dunia ya. Batu bara juga gitu kan, kadang-kadang ke atas kadang-kadang ke bawah gitu kan, apalagi yang second liner ya. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi kita pantau terus teman-teman. Ini punya teman kita nih ya, hati-hati aja mungkin ke area 86. Di sini ada gap kecil ya, sama di area 900-nya juga ada gap kecil ya. Yang mudah kalau bagus sih dia ke bawah dulu sebentar gitu, baru ke atas, atau enggak ke atas dulu dah gitu kan. Apa dia udah melewati 950-nya, kemungkinan ke 1040-nya bisa lah teman-teman ya. Saya hanya mengandalkan si kepala merah ini aja. Kalau bisa menembus ke harga PBP-nya lebih bagus lagi ya. Apalagi nanti dibarengin dengan kuarter 3-nya yang keren, mungkin melebihi net income-nya itu, net income kuarter 2-nya atau kuarter 3 sebelum tahun kemarin gitu ya. Mungkin akan lebih bagus lagi. Nah, jadi seperti teman-teman ya, berdasarkan rumus PR rasio ternyata si NCKL ini masih dalam posisi murah 60 poin, tapi berdasarkan PBP masih jauh ke 1400-an. Oke, mungkin teman-teman segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat dan ciao ya.